ketemu saya lepas. Gara-gara orang ASPC tak boleh untuk panjang minyaknya. Seperti di depan bapak, selain orang susah. Nah ini Bapak Prabowo, mohon maaf saya lepas bertemu Bapak. Dari tahun 2013 sampai 2024 untuk jadi Presiden Republik Indonesia Bapak. Mohon maaf dan maafkan. Nah. Waduh, parah banget sih guys. Sampai-sampai fotonya Pak Prabowo dan juga Gibran dibakar oleh mahasiswa pada saat melakukan aksi demonstrasi. Dan tidak hanya itu, salah satu pemilih Pak Prabowo Gibran sangat-sangat kecewa. Saking kecewanya, foto Pak Prabowo dan juga Gibran diturunkan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, baru sekarang kan sadarnya. Dan puncak kemarahan mahasiswa pada saat Mulyono berpidato bahwa tidak ada yang berani mengkritisi Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden terkuat di dunia karena tidak ada yang berani mengomentari setiap kebijakan-kebijakan yang dia lakukan. Inilah yang membuat para mahasiswa sangat geram dan akhirnya turun ke lapangan untuk melakukan aksi besar-besaran. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bersama-sama bagaimana komentar-komentar para netizen terkait apa yang menjadi kebobrokan Mulyono dan juga Prabowo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran Mas. 11/100. Dua kata buat pemerintahan 11/100. Prabowo Gibran Mas. Omon-omon. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mbak. Rezim gemuk. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mas. Rezim serampangan. Buat Tuh, pemerintahan serampangan. Prabowo Gibran. Joget terus. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. Sudah 2 hari ini, teman-teman mahasiswa bergerak di berbagai daerah. Mereka membawa isu-isu yang dekat sekali dengan kita hari ini. Ada anggaran pendidikan yang dipangkas, kekerasan aparat tak kunjung diusut tuntas, bahkan menunggu viral dulu baru dapat keadilan gitu ya. Makan bergizi gratis yang juga menuai pro kontra, efisiensi yang kemudian itu tidak pada substansi karena masih banyak celah-celah yang kemudian menunjukkan kontradiksi efisiensi dengan kenyataan yang dilakukan oleh kabinetnya Prabowo Gibran. Di sisi lain saya ingin berharap ke teman-teman semua, kita lepaskan pilihan-pilihan kita kemarin ketika Pilpres, kita bersatu untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa ada masalah yang cukup serius yang harus kita kawal bersama-sama. Betul. Jadi hilangkan konflik antar pemilih yang kemudian masih mendikotomi pilihan-pilihan atau meletakkan pilihan-pilihan itu pada alasan bergerak atau tidak. Ya, jadi mohon untuk teman-teman kita saling support. Dan yang paling mengerikan atau paling membuat saya menggelitik gitu ya, ketika kita ingat kemarin Pilpres ada 3 hakim MK dari 8 yang menyatakan adanya pelanggaran gitu ya, dan ada keterlibatan negara atau cawe-cawenya penguasa, yang kemudian dari situ ada keputusan bahwa dari 5 hakim itu karena 5 lawan 3 berarti 5 yang menang gitu ya, yang keputusannya nggak ada tuh cawe-cawe itu. Tapi ketika HUT Gerindra kemarin ya, Prabowo menyatakan kok dengan jelas bagaimana Blunder tuh suksesnya si itu yang Bowo. dibantu oleh Pak Jokowi. Artinya ini secara tidak langsung membantah keputusan itu dan diakui langsung oleh Pak Prabowo. Jadi PR kita sebagai masyarakat sipil cukup banyak untuk mengawal para penguasa yang hari ini masih seringkali tidak bergerak atas dasar kepentingan masyarakat. Yuk teman-teman, bantu terus suarakan. Mensesnek Prasetyo Hadi Mbak angkat Nopi bicara merespon Prasetyo. adanya aksi demo yang dilakukan Penjilat. oleh para mahasiswa di beberapa wilayah kota besar di Indonesia. Prasetyo Hadi mengatakan agar mahasiswa jangan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan keadaan dengan mengatakan Indonesia gelap. Indonesia nggak gelap. Seharusnya mahasiswa itu optimis Indonesia akan bangkit. Bangkit dari kubur maksud lo Prasetyo? Hah? Bangkit dari mana? Hah?
Apa yang harus dioptimisin terhadap bangsa ini, Prasetyo? Ketika kenyataannya ya, semua ini berjalan tidak baik. Ketika semua mengalami kemunduran, sisi politik, sisi ekonomi, sisi hukum, sisi apapun itu, sisi pendidikan. Ya, Indonesia di pemerintahannya Prabowo yang baru berjalan kurang lebih mungkin 120 hari justru mengalami kemunduran akan semua itu. Terus lu bilang Indonesia nggak gelap, terus lu bilang mahasiswa harus optimis, rakyat harus optimis. Mikir lo Hadi ya, enak banget lu ya kalau ngomong asal jeblak karena lu nggak ngerasain apa yang rakyat Indonesia rasakan. betul. Gue benar-benar miris ya gitu ya, para pejabat-pejabat negara yang nggak bener, yang nggak memiliki rasa empati, yang nggak memiliki kepedulian kepada rakyatnya sendiri. Gue benar-benar miris. Dan lebih mirisnya lagi ketika seorang presiden ya, tidak menerima dikritik oleh rakyatnya, dia malah menjawab dengan kata endasmu. Pantaskah seorang presiden yang seharusnya menjadi suri tauladan, yang seharusnya menjadi panutan untuk rakyatnya, tapi malah menunjukkan sikap arogan, sikap egois, otoriter, temperamennya? Apa yang bisa jadi panutan oleh rakyat ketika pemimpinnya seperti itu? Seharusnya presiden bersikap bijaksana ketika mendapatkan kritikan dari rakyatnya. Jadikan kritikan-kritikan rakyat itu sesuatu yang membangun. Jadikan kritikan rakyat itu bahan untuk evaluasi agar Indonesia semakin maju. Bukan dengan menjawab endasmu Pak Prabowo. Dan ini untuk kedua kalinya ya, Prabowo Subianto mengucapkan endasmu. Pertama saat kampanye, dan saat ini ketika HUT Gerindra ya, dia nggak menerima tuh dikritik oleh rakyat terkait kabinet yang gemuk. Toh faktanya seperti itu. Kabinet Anda kabinet gemuk Prabowo Subianto. Udah gitu orang-orang yang berada di dalam kabinet Anda, gue menilai 80% orang-orang yang tidak becus, tidak sesuai di bidangnya. Tapi semua cuman karena kepentingan dan balas budi. Itu kenyataannya. Miris ya, presidennya aja seperti ini. Jadi presiden nggak usah protes ketika akhirnya banyak hujatan caci maki yang dilakukan oleh rakyat. Karena presiden sendiri memberikan contoh tidak baik kepada rakyatnya. Dan gue pengen tahu lagi nih, katanya Prabowo selalu tuh teriak-teriak mengatakan bekerja murni untuk kepentingan rakyat, bekerja murni untuk bangsa. Gue pengen tahu, beranikah, mampukah seorang Prabowo Subianto menerima ya, memenuhi 13 tuntutan para mahasiswa? Gue pengen tahu ya, jika memang Prabowo pro rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara, Prabowo pasti ya akan memenuhi 13 tuntutan mahasiswa. Ingat Pak Prabowo, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Jangan sampai ya akhirnya rakyat muak, mahasiswa muak. Masih ingat dong kejadian saat di DPR RI masalah revisi undang-undang pilkada? Itu belum seberapa Pak Prabowo. Saya sangat yakin jika ini terus dibiarkan, Pak Prabowo tidak peduli dengan semua ini, maka aksi yang jauh-jauh lebih besar dari di DPR beberapa bulan yang lalu akan terjadi. Bahkan kemungkinan 98 bisa terulang kembali.